dimana ini kayak yang udah nggak suka sama gue tuh udah mulai kelihatan nih. Gue coba sholat, pas gue selesai sholat itu kembang ada lagi. Ada itu namanya bunda kan, bunda itu jadi dia kayak apa sih kalau ustazah gitu lah, kayak ustazah gitu. Gue diginiin sambil terus jadi seakan-akan gue kayak emang udah ditungguin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel. Hari ini gue kedatangan bintang tamu untuk menceritakan tentang kisah mistisnya. Yang hari ini gue datangin narasumbernya teman kecil gue sih. Langsung aja ya gue kenalin. Halo, lo sehat tuh? Ya alhamdulillah. Kenalin dulu Tip. Nama lu siapa, rumah di mana? Halo guys, nama gue Latif, gue tinggal di Cijantung. Jadi gue bakal cerita sesuatu sih, ini masa lalu gue sih sebetulnya. Ini kejadian sih udah lama, sekitar 3 tahun lalu. Nah itu dimana kalau gue bilang ya udah itu kejadian mistis dimana ya wallahu alam lah soal ilmu-ilmu goib kayak magic lah kalau sekarang kayak santet gitu. Itu mulanya sih soal cinta lah dulu ya, kayak cinta-cinta monyet gitu lah. Nah itu dimana emang awalnya sih asal muasalnya emang ada yang gak suka sama soal hubungan gua kan, karena hubungan gua itu kan emang udah mau mendekati banget tuh, mendekati hal yang baik lah, niatan baik. Dan cuman situ kalau gua kutip sih emang ada yang gak suka. Awal mulanya itu gua nggak ngerti sama sekali tuh. Gue nggak ngerti kejadian itu kenapa, dan gue masih beranggapan gue masih biasa-biasa aja tuh selama hidup. Pas ada di mana momen ketika awal gawean gue dulu, gawean gue lama-lama nggak betul, ada aja masalah di gawean. Ya itu pertama, kedua soal finansial gue, ekonomi gue. Nah di situ ekonomi gue juga kayak kok nggak kayak biasanya gitu. Cuman gue masih nggak berpikir kayak itu hal-hal mistis atau gimana kan, karena menurut gue ya namanya kita hidup pasti berputar kan. Nah udah, cuman baik lagi makin kesini hubungan gue nih yang kena nih. Kok hubungan gue makin gak baik-baik aja nih sama cewek kan. Nah udah pada akhirnya ya udahlah, gue peduli setan gitu, gue gak peduli sama sekali kan. Nah sampai pada titik dimana gue emang salah juga sih. Gue kayak, kan gue punya agama juga ya, gue jauh tuh dari agama gue. Kayak gue ibadah juga enggak, kurang banget ibadah gue. Nah udah ada momen dimana kayak pertama gue lagi ngumpul sama keluarga gue nih. Jadi tuh ada om gue tuh, dia yang emang kayak bisa ngebaca sesuatu lah gitu. Cuma sih gue percaya gitu, cuma dia bisa ngebaca gitu. Dia manggil gue, "Tip, kamu lagi kenapa?" kayak gitu. Enggak lah, kenapa-napa om. Kok kayak ada yang jahilin kamu ya, katanya gitu. Maksudnya gimana nih om? Gitu. Iya kayak jahilin aja gitu, kayak teman kamu ada yang gak suka gitu. Nah cuman di situ pembahasan sama om gue itu, om gue kayak cuma bercanda aja gitu, kayak cuman kayak ya udah cuma ngomong saya hello, udah, dan gue pun juga masih cuek kan. Cuman kesini-sini tuh hidup gue makin kayak gue loyo banget. Gue kayak teman-teman gue pun juga kayak pada ngejauhin gue nggak tahu maksudnya apa dan sebabnya apa, gue nggak tahu. Nah ada momen ketika gue nih lagi malam, itu gue inget malam Jumat. Gue nggak tahu kalian tahu nggak, gue nggak tahu, intinya lagi malam Jumat. Pertama dia ngetok-ngetok pintu gue dulu tuh, ini kamar gue nih. Gue buka pintu gue, ya nggak ada hal apapun gitu. Yaudah gue cuek, gue tidur lagi. Pas gue bangun, gue itu di samping bantal gue, samping bantal nih, kasur nih sampingnya bantal. Itu kalau lu tahu kayak ini, kayak apa sih namanya, kembang jambu. Kembang jambu kecil-kecil tuh. Iya. Nah itu ada itu. Nah gue masih masih gue bodo amatin lah. Ya udah, itu kembang jambu udah banyak, gue sapuin segala macem. Abis gue sapuin, udah gue aktivitas lagi tuh gawe. Pas di gawean pun gue lagi gawe, kan gawe gue kan di asuransi tuh waktu itu. Gue lagi live call, tiba-tiba
gue nemu kembang jambu itu lagi tuh di meja gue. Oh gue masih bingung dong, tapi gue masih bisa positif tuh. Positifnya gue, oh ini mungkin yang tadi di rumah gue kebawa kali, nyangkut di baju gue mungkin. Gue masih positif tuh kayak gitu. Nah kesini-sini gue kan kalau abis gawe malamnya kuliah tuh. Kuliah gue kalau lagi mood aja gue kuliah. Gue kuliah kejadiannya sama. Gue lagi kuliah di meja kampus gue, lagi dengan dosen gue ngomong. Itu ada lagi tuh kembang jambu itu tuh. Nah ya udah cuek lah gue. Cuman pas itu gue pulang, gue baru sampai rumah gue salaman sama nyokap gue. Gue masuk kamar gue ini, lampu gue nyalain, tak ada lagi tuh kembang. Nah, setiap lu gimana kayak di kuliah, tempat gawean, bahkan di rumah aku tuh ada aja itu. Itu dia yang gue bingung. Nah itu kejadian dalam waktu 24 jam itu gue udah mulai janggal tuh. Gue udah mulai janggal, kok ada lagi nih kembang ya. Nah udah gak lama gue iseng lah itu kembang gue mainin pakai api, gue bakar tuh. Nah langsung abis gitu aja, udah gak ada sisanya tuh. Ada banyak kan, jadi gue kumpulin. Gue coba mainin pakai api, udah habis gitu aja. Nah udah gak lama gue salinan, gue tidur lagi nih, bangun lagi dong besok. Pas bangun itu ada lagi tuh di samping gue. Jadi dimana ini kayak yang udah nggak suka sama gue tuh udah mulai kelihatan nih. Nah udah dong, itu gue sapu lagi, gue ini lagi. Gue udah punya niatan nih, pokoknya gue pulang gawe gue nggak mau kuliah, gue mau ke om gue nih. Gue mau nanggapin omongan om gue itu yang di awal gue cerita tuh. Ini om gue ngomong gimana nih, gue masih belum jelas kan maksudnya apa gitu. Itu dia, betul banget. Nah udah gue gawe, di gawean pun sama tuh ada lagi, cuman gue udah inilah, gue udah say hello aja udah. Nah udah pulang gawe, datang lagi ke om gue tuh. Nah om gue ngomong sama gue, intinya sebetulnya tuh ini nggak sukanya bukan sama lo, nggak sukanya bukan sama gue, tapi nggak sukanya sama cewek gue ini. Tapi dia ngenanya lewat gue gitu loh. Karena gue juga sempet ngomong, gue introspeksi tuh. Biasanya nggak mungkin kalau sesuatu itu yang nggak suka sama lo tanpa ada sebabnya kan. Mungkin ini mungkin salah gue kali ya, salah gue atau gue punya salah sama siapa. Gue coba introspeksi tuh, nggak kena. Nah lihat pas om ngomong kayak gitu, oh berarti salahnya dari cewek gue nih, bukan di gue. Oh ya udah, kesini momen gue inget di mana si cewek gue ini ulang tahun. Dia ulang tahun. Emang kan yang tadi gue bilang di awal tuh, gue emang udah mau mendekati hal yang baik kan sama dia kan. Gue kayak udah nyewa ini itu, dan sampai akhirnya tuh ya momennya dia ulang tahun, dia mau ininya itu kalau gue bilang kayak buat WO lah, wedding organization gitu. Jadi itu buat DP semua, dan kadonya gue kasih itu, seneng dong dia. Nah udah seneng, pas malamnya itu tiba-tiba beda lagi nih, gue kan habis ketemu sama dia, habis ngadoin itu kan. Tiba-tiba ada hal yang menurut gue itu nggak logis gitu, nggak logis di mana mungkin kalau manusiawinya emang kadang cewek itu selalu ngungkit yang udah kan. Nah cuman ini beda pembahasannya gimana, dia ngungkit yang udah, tapi kenapa ini gue dipojokin banget gitu, dipojokin. Dimana kayak gue langsung, kok kenapa begini, kayaknya fine aja gitu, kayak nggak ada masalah apapun, kenapa lo tiba-tiba ada masalah sama gue. Nah dan udah ujungnya gue nggak tahu itu dia gimana sama gue sih, sampai sekarang gue masih belum tahu dia gimana sama gue. Nah udah, nih lama-lama jadi kepikiran gue nih, ini ada apaan ya. Ditambah lagi besoknya gawean gue dipanggil sama bos gue tuh, dipanggil hal yang kalau gue bilang itu sepele gitu, tapi gue sampai dipanggil sampai atasan. Kenal lah situ gue gawean. Habis gawean ditambah kuliahan gue hampir mau di DO di situ. Nah udah dong, gue di situ dari situ gue. Mungkin menurut teman-teman juga kayak,
itu hal biasa aja, hal biasa. Cuma mungkin di seusia gue waktu itu, gue ngerasa itu udah masalah gue besar banget kan. Nah udah pas gue di rumah lagi, gue mau mendalami soal yang gue bilang ada kembang itu tuh. Gue penasaran, gue tanpa gue sengaja ya, ini kamar gue mau gue rombak coba. Pertama kasur gue dulu gue angkat tuh, itu kembang banyak banget tuh, banyak banget itu kembang. Gue kaget dong, yaudah gue sapu, gue ambil tangan sama, gue sapu, gue kumpulin, gue bakal-bakalin lagi tuh. Nah, masuklah tuh di situ lemari gue, baju gue. Jadi ini baju kan di lemari kelipet tuh kan. Setiap baju yang gue buka, gue bukain itu ada. Gue masih nggak paham ini apa gitu, maksudnya masih nggak tahu. Cuman di setiap saat, setiap gue buang ada, setiap gue buang ada, setiap gue buang ada. Bingung lah tuh gue situ. Nah, gue udah abis itu langsung udahlah cuek, gue tidur lagi. Gue mimpin temen gue di Solo. Jadi gue punya temen SMP dulu. Waktu di tahun itu di 2019, hitungannya itu gue udah 7 tahun belum ketemu sama dia tuh. Gue tadi ketemu itu intinya 7 tahun lalu. Nah, dia ngomong intinya dia waktu di Kalimantan, gue di Solo. Nah, gue mimpin dia tuh. Nah, besoknya dia gue kontak dong. Gue nanya infonya dia, lu gimana, sehat segala macam. Emang lu CS gue juga, CS kental. Nah, gue emang belum ada yang datang soalnya sih, cuman WA aja. Terus ditambah lagi, ini kayaknya kayak ada hal-hal yang menurut gue nggak enak nih. Pecah lah mulai di bulan itu gue seingat gue mau pergantian tahun di 19 ke 20. Itu dimana saking mistisnya gini, emas ini gue beli emas itu di toko emas, ada surat lengkap. Itu ketika dicek ke toko emas itu bukan emas. Gue nggak tahu itu kenapa bisa begitu. Itu pertama. Kedua, hal menurut gue janggal lagi di hubungan gue. Tiba-tiba nih si cewek gue ini minta udahan. Nah sekarang gini aja, kita punya hubungan di mana hubungan itu udah mau hubungan baik, lu udah ini gitu, nikah, iya betul, udah baik dan semuanya udah ya tinggal pelunasan lah itu katanya. Tiba-tiba minta batalin tanpa alasan yang jelas. Itu gimana rasanya? Gue bingung tuh situ, makin wah ini makin nggak jelas nih gue bilang ya. Sampai ada hal, jadi tuh dia punya rekening dong, rekeningnya dia itu ceritanya sisa saldonya 2 juta sekian. Itu hilang tanpa hal apapun, tanpa ada bukti apapun, gue yang dituduh. Sedangkan gue PIN dia aja nggak tahu, ATM dia gue pegang juga enggak. Gue aneh tuh situ kayak, lah kok lu kenapa gak buka gue gitu, kenapa kamu hitungkan gue? Seakan-akan lu tuh dibenci banget. Betul banget itu. Nah udah sampai titiknya gue pulang ke rumah, nyokap gue sih yang lebih ke nyokap gue yang lebih, karena dia perempuan kali ya, dia lebih ingin ke gue, gimana kuliahan, ngomong gitu kan, kayak kuliahan kamu makin nggak betul kan gitu. Nah disitu juga nyokap gue kayak bete banget ya. Itu pas ketemu sama gue lagi weekend tuh ya, lagi minggu ya. Nah pas Seninnya di rumah gue itu ada emas sama cincin perhiasan nyokap gue hilang. Itu gue nggak tahu apapun ya, tiba-tiba gue tuh disudutin, gue dituduh, loh kenapa gue ya, maksudnya gue yang salahin kan, kamu lihat emas kayak gini-gini segala macam. Pecah di situ, gue langsung nangkep nih, gue udah nangkep semuanya. Kenapa setiap permasalahan gue ini ke cewek gitu. Nah yaudah dong, gue konsul sama om gue lagi nih sebelum gue ke Solo. Gue ke om gue lagi, datengin, gue minta pencerahan dong sama gue minta solusi, maksudnya ini lagi kenapa sih gitu. Karena jujur di detik itu gue emang udah kayak ada hal yang ngejanggal buat gue, cuman gue masih bingung gitu. Masih bingung, ini konsepnya gimana gitu, ini konsepnya gimana. Nah udah sampai akhirnya gue ketemu om gue cuma ngomong, yaudah
kamu banyak-banyak aja istighfar, gue digituin. Intinya kamu udah jauh dari agama kamu gitu. Itu kecil lah itu gue. Pas gue introspeksi ada ianya juga gitu, ada ianya. Nah, udah gak lama ceritanya gue gawean lagi dibukuin. Ya kalau sudah dibukuin gue kayak lagi di sekolah gitu. Gue depresi tuh, nah gue inget ada temen gue namanya Mas Iqbal kan. Dia punya temen di sana juga, gawainya juga di sana juga kan sama kuliahnya. Nah dan temannya itu juga gue kenal juga ternyata kan. Nah di situ gue minta kontakan dia lah yang di sana sama lewat Mas Iqbal gitu. Nah, Mas gue minta dikasih sama Mas Iqbal kan. Nah gue tanpa apa ya, kayaknya otak gue pendek di situ, kayak pemikiran gue nggak bisa jauh gitu karena mungkin gue udah puyeng banget kan, udah ini juga. Nah udah bukti-bukti selalu gue foto tuh, kayak apa sih yang kembang itu gue foto, gue dokumentasinya gitu. Mulai jam 1 malam itu, di malam itu gue jalan ke Solo. Buat tujuan gue bukan buat gue berobat tuh, enggak. Tujuan gue mau nemuin temen gue. Maksud gue, gue mau refreshing ya gitu. Gue gak ada tujuan ke sono buat kayak gue berobat, gue diapain. Nggak ada, gue nggak ada. Nih gue TW Solo. Nah dan gue juga mau tag temennya Mas Iqbal ini di Solo. Bang gue TW bang ya di sono ya. Yang betul tuh dia OTW. Jarang lah gue naik motor tuh. Gue bawa apapun yang iya. Gue bawa apa ya? Bawa yang gue perlu lah gitu. Sampai laptop pun gue, karena gue gawe juga butuh laptop juga kan. Karena gue, ya kata gue gawe dibutuhin, gue tetap harus gawe juga kan. Gue bawa laptop, pokoknya gue bawa hal yang gue butuhin. Jalan lah gue jam 1 malam. Pas jalan, yang gue aneh, gue sepanjang jalan nangis ya gue. Gue jalan dari Cijantung sampai Kalimalang itu, kan lewatnya Kalimalang tuh via Bekasi. Itu gue nangis aja. Yang gue rasain kayak, kok gue kayak nggak punya siapa-siapa gitu. Sedangkan gue kesel aja cuma mau nemuin temen gue, nggak logis, nggak jelas gitu. Udah gue jalan, pas itu di hari Kamis malam. Kamis malam, gue jalan dan gue jam 8 pagi itu gue nyampe Alas Lubang. Nah itu gue istirahat situ tuh, Batang lah, masih daerah Batang, itu belum masuk Alas Lubang. Gue istirahat di masjid, itu sekelas masjid ya, tiba katanya rumahnya Allah ya, rumahnya Tuhan ya. Gue situ lagi istirahat di dalamnya aja. Gue coba sholat, pas gue selesai sholat, itu kembang ada lagi. Di situ, itu gue bingung, sampai gue foto, maksud gue lagi di masjid loh, itu kembang ada lagi. Udah gue cuek. Nah, pas gue beristirahat, temen gue nelfon gue, "Tik, lu udah sampai mana?" Kata dia gitu kan. Ini temen gue yang udah temen SMP gue dulu ya, bukan temen yang Mas Iqbal ya. Oke, ini temen gue SMP ini gue sebut Andi lah. Dia si Andi ini nanya gue, "Tik, lu udah sampai mana?" Ngomong gitu. "Lu hati-hati ya." Perasaan gue gak enak, sambil ketawa-tawa dia ngomong, "Lu gila lu ya, gue lagi jalan jauh ngomong kayak gini." Nah, gue juga perhatiin motor gue, karena namanya motor metik biasa ya. Metik biasa gue jalan jauh tuh. Beat geledek lah itulah kalau gitu. Nah, ini kuat apa kagak motor ya, kuat apa kagak ya. Dan hebatnya gue kesono gak pakai map sama sekali. Jadi temen gue ngasih patokan, lu kalau udah sampai Solo, temuin ini aja. Lalu kalau udah sampai sono, telepon gue gak pakai map sama sekali. Nyampe gue ke tempatnya dia tuh. Gue nyampe, istirahat dulu lah gue temuin itu. Ini gue singkat aja ceritanya ya. Gue udah sampai di Solo lah. Gue sampai Solo dan alhamdulillah gak kenapa-napa. Dan tanpa pakai map, gue bisa nemuin dia tuh. Nemuin, kayak gue ketemu nyokapnya juga, dan nyokapnya juga kaget lihat gue kan, karena emang udah 7 tahun namanya waktu itu gak ketemu tuh, ya CS gue lah gitu. Nah udah, sampai pada endingnya, gue mau nemuin temen Mas Iqbal nih. Nah, kontekan sama dia, "Bang, gue ada di Solo nih, gini. Dia ngasih lah lokasi kosannya. Gue datangnya itu habis sisa ke tempat tadi gue ini tuh. Datang, nyampe, temennya Mas Iqbal ini juga kaget.
oh gila lu sampai kesini pakai motor gitu. Nanya lu jalan jam berapa, jam 1 malam sampai jam berapa, jam 3 sore lah gue gitu. Oh, gila jalan lama juga, iya lama bang gue gitu. Nah udah, abis dari kosannya dia, gue nggak nginep tuh, gue balik lagi ke kosan si Andi ini temen gue. Nah di situ gue cerita lah sama si Andi soal masalah gue di Jakarta ini yang dari awal gue ceritain tuh. Tip gue juga nggak tahu deh sama lo, gue tiba-tiba mau kontak lo aja. Si Andi pun juga sama. Terus gue juga kayak, gue ngomong dong sama si Andi ini, gue sempet mimpiin lo Di, makanya gue tiba-tiba kontak lo. Nah itu gue sebelum kontak lo, gue mimpiin lo dulu, gue gitu ya. Si Andi juga sama ngomong ke gue gitu loh. Nah gue juga gitu Tip, gue mimpiin lo juga nih, kita lagi ketemu lagi sama si SMP. Tapi tiba-tiba lo kontak gue, kata si Andi itu gitu. Nah udah, gak lama gue udah cerita hal itu. Nyokapnya si Andi ini nih, yang gue bilang dia balik gawe tuh. Bertiga lah gue jadinya di situ. Nah, nyokapnya Andi ini dia seakan-akan kayak udah tahu gue kayak lagi apa ya? Ini orang lagi ada masalah nih gitu. Nah, udah dong. Di situ maksudnya gue mau refleksinya. Itu tadi gue belum ada pikiran kayak gue ke situ mau berobat, gue enggak ada pikiran situ. Ketemu lagi gue sama temennya masih bal ini nih. Gue ketemu, ngomong. Jadi pas gue ketemu temen masih balik nih di kosannya dia, si Andi ngechat gue, Tip, nanti malam, pas malam Jumat, lu gue jemput ya, ngomong gitu. Kata nyokap gue. Gue tanya mau kemana? Ke daerah ini yang Gunung Lau, kata gitu. Itu masih Karanganyar kan. Gue diajak ke Solo tuh, lo mau ngapain? Udah lo ikut aja, mau berobat, kayak gitu. Oh ya udah, gue gituin. Di situ dijemput lah, gue dijemput, naik tuh gue. Tan ini kita mau kemana sih Tan? Gue gituin. Enggak, aku nggak tahu tuh kayak ada hal-hal yang mengenakin gitu, katanya. Hal-hal yang kayak ya di logika lah, katanya gitu. Aku udah ceritanya dari si Andi. Jadi si Andi ini ngomong lagi kan udah gue bilang ke nyokapnya. Udah, habis itu langsung kan, mau dijemput jalan. Itu betul-betul malam. Tip, nih katanya udah nungguin lo, ngomong kayak gitu. Gua tanya tempat apaan sih, tempat apa? Nih dia kayak orang pengajian gitu, ada kiainya juga, ada sesepuhnya juga. Gua masih bingung tempat apa yang gua penasaran. Sampailah gua di situ. Loh, itu dia modelannya kayak gini, dia kayak rumah tapi ada aulanya, rumah aula. Di situ sih gue lihat setel gaya-gayanya emang betul ada Pak Haji, ada kiainya, ya kayak orang habis ngaji pada umumnya lah, kayak biasa gitu. Dan yang lebih gue aneh lagi, gue nyampe situ salaman, ada itu namanya Bunda kan. Bunda itu jadi dia kayak apa sih kalau ustazah gitu lah, kayak ustazah gitu. Gue diginiin sambil terus. Jadi seakan-akan gue kayak emang udah ditungguin gitu. Nah, udah dong, di situ gue langsung, aduh, ini tempat apaan gitu ya, maksud gue. Oh ini, maksud gue masih Islamik lah, masih nggak ngejanggal gimana. Nah, akhirnya di situ gue disuruh ceritain versi gue. Yaudah gue ceritain lah yang tadi gue di awal tuh semuanya. Sampai gue bilang bukti foto tuh. Yang tadi gue bilang, gue tuh gak ada niatan buat ke situ berobat, gak ada sama sekali. Soal dokumentasi, gue emang gak ada niatan buat dokumentasi buat nanti ngasih tau gitu, gak ada. Karena emang, nih, pengen gue foto aja gitu. Gue nunjukin fotonya, ini gue ceritain. Itu terus aja sampai astagfirullahaladzim, langsung bersus ini, langsung gini, langsung kayak gue di situ kayak muka-muka dongo gitu, muka-muka belum kayak ini apa anda? Karena gue nggak tahu apapun kan, karena gue ngerasa juga kayak fine aja gitu, cuman emang kayak ini masih masalah logika gitu. Nah, oh ini nggak bisa didiemin ngomong gitu. Akhirnya si bunda-bunda ini, si ustaz ini ngomong sama gue, Mas Latif, kamu tahu gak? Kamu itu sebetulnya emang udah kami tunggu. Gue di situ makin sekut, gue makin
kaget maksudnya apaan nih, tujuan gue ke Solo aja nggak ada tujuan begitu gitu. Nah setelah gue tanya-tanya, kan gue sama si Andi ada sebelahnya, gue nanya sama Andi dong, ini dia siapa sih? Nah si Andi yang tadi nutupin ngomong sama gue, Tip, ini dibilang dukun bukan, cuman banyak pejabat Indonesia katanya nanya sini kalau dia ada pemilihan umum itu. Waduh, gue bilang, lo kenapa ngajak gue kesini? Gue debat tuh di situ. Padahal depannya gimana? Gue debat di situ. Gue pengen temen gue sembuh. Demi Allah, gue kayak gitu. Ini demi Allah ya, gue gitu. Gue gak ada niatan kesini, gue gitu. Kan gue mau nemuin lo, gue gitu. Ini udah jalannya mungkin begini tuh. Gue diem banget. Nah, udah di situ tema lagi pada ngaji. Emang betul kalau penglihatan gue tuh kayak emang lagi pada nungguin gue, kayak betul nungguin gue nih. Nah, udah gak lama. Tank jam 12 lewat 5 apa 10 gitu, gua pokoknya ngeliatin jam tuh. Di situ ngeliatin lagi pada ngumpul biasa, mulai kayak bikin apa ya, jadi ustazahnya di depan, ini gua nih sebenarnya, belakang ini jamaah. Nah di situ gua dijelasin, gua itu katanya kena palasik kok. Apa? Palasik apa? Dia itu modelannya udah beda pulau. Jadi katanya dari Kalimantan. Ini ilmu hitam besar sih katanya. Ini kan gue cuma katanya ya, katanya dia ya. Jadi palasik itu kalau dibentukin itu kalau lo tahu hantu kunyal. Oh iya, Kalimantan dia Hantu kunyal gitu. Gua tanya dong. Nah di sini kunyalnya itu dalam artian kayak gimana nih? Dampaknya yang didapat dari gua lah gitu. Pertama, Mas Atip, siapapun itu perempuan, mau ibunya Mas Atip, itu Mas Atip itu kayak gua lupa, kayak apa tahu intinya kok bahasa kasar itu najis. Oh, makanya kayak nyokap lu, kayak temen-temen lu juga, kayak cewek lu tuh itu dia. Nah pas dia ngomong itu, gue langsung nyambung dong. Itu yang pertama tadi itu. Yang kedua itu, kalau masih kita tahu, permasalahan di dunia bakal numpuk setiap hari luar biasa. Entah di segi finansial, pekerjaan atau aktivitas lainnya, itu nggak akan ada yang dipermudah, akan dipersulit. Nyambung tuh. Sama apa yang lu rasain. Betul banget. Di Jakarta tuh coba ya, misalkan lu kerjaan, kuliah semuanya hancur semua. Wah, kacau itu. Sama cewek lu tadinya lu mau ngelamar. Itu dia. Nah, terus gua kan ngomong dong, gini Bun, masalahnya sebelumnya saya nanya juga karena sama om saya bisa lah begini. Gua sudah dibatasi dong, Mas Atip, jangankan om kamu, ini bunda aja dengan kamu tuh dihalang-halangi. Gue digituin. Nah, gue dengan manusia yang normal aja gue percaya nggak percaya kayak gitu, karena gue ya nggak terlalu percaya manusia, cuman gue percaya kalau itu ada, cuman gue masih bingung aja gitu. Jadi selama kamu konsultasi sama om kamu itu tuh dibutain. Hal yang bilang sama dia itu yang disampaikan ke kamu, dia nggak kamu nih, yang disampaikan itu nggak sesuai apa yang kamu rasain. Terus gue tanya lagi, ya ini gimana jadinya? Gue gituin kan, ini harus bagaimana Bu? Sedangkan oke, kalau emang bunda ngeliat aku juga kayaknya sama agama tuh jauh banget. Itu kesalahan kamu, gue digituin. Itu kesalahan kamu, sama agama jauh banget, gue digituin. Udah dong, langsung si bunda ngomong lagi, kamu tahu gak kenapa bilang bunda? Akhirnya kamu sampai juga. Nah si bunda ini ngomong sama gue versinya dia gini, intinya ada ini ilmu, ada yang pakai lagi gitu. Nah ini lain betang antara perkenalan. Jadi misalkan lu punya temen yang udah jauh banget nih, nah tapi dia ini bisa ngerasain, misalnya kenal lu ya ya, misalnya kenal lu, nah orang ini tahu nih, oh ini udah pakai ilmu lagi nih, karena jadi perkenalan, ini kenal lain betan tuh, jadinya dia bisa ngerasain. Nah ternyata kena gua, kenapa si bunda ini bisa tahu? Akhirnya datang juga, karena si Andi ini kenal sama gua.
gitu. Nah, dan bersyukurnya gue, ya gue katanya ke situ emang berjalan ya. Nah, udah sampai di situ langsung, kamu tahu gak Mas Latif, ini dalam waktu 21 hari, berarti itu kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu. Kalau emang ini nggak disembuhin, kalau kan nyawa, gue shock di situ. Maksud gue fine aja gitu, gue kayaknya gue nggak ngasih apapun gitu. Karena kalau yang gue tahu itu ilmu hitam itu emang pasti ada taruhannya, entah nyawa, taruh kecelakaan, apapun itu yang gue tahu. Karena kan sebelumnya gue bilang, gue tahu masa lalu yang dulu kan gue bilang, kayak ada yang nggak beres sama lu Tip. Coba om lu kan yang nolong condet, orang pintar, lu tanyain dah. Kan gue udah pernah bilang sama lu kayak begitu. Tapi lu bilang, kayak kagak deh, emang gue nyai lagi puyeng gue mikirin lamaran gak jadi, kerjaan gue hancur. Betul banget. Kalau bantu, gue sih nggak bisa ini tipe, cuman coba kayaknya lu kan gue emang ini Yul tau lah ya. Maksudnya coba deh lu tanya sama om lu deh yang dicondet. Karena kan yang dulu si Nola ini aja ada apa tuh ponakan gua itu yang lagi bisa ngeliat mulu ini itu yang ngebersihin kan om lu. Makanya bilang coba ke om lu bilang kayak gitu, karena kan gua nggak bisa apa-apa, gua cuma bisa ya mungkin bisa ngeliat atau kalau ada kurang ada yang negatif gua bisa, cuman buat nyembuhin gua nggak bisa. Gua bilang coba ke om lu gitu. Tapi yang gua tahu nih, yang gua tahu kalau orang nggak misalkan kena ilmu pelet, hitam, ataupun biasanya orang Jakarta ya, biasanya tuh bisa disembuhinnya sama orang luar dari Jakarta. Yang gue tahu, kalau dari orang Jakarta bisa yang enggak. Kalau orang misalkan dari Banten atau apa yang kena pelet, biasanya dari luar, dari orang Banten, entah itu Jakarta atau mana. Itu yang gue tahu sih. Makanya betul banget tuh yang gue bilang. Nah, cuman yang tadi gue bantah lagi tuh teman-teman kayak sekelas om gue aja itu dibutakan gitu. Berarti ilmu hebat banget gitu menurut gue ya. Tapi sampai di situ gue masih kayak, ini betulan gak sih? Gitu loh, gue masih kayak, ini betulan gak sih? Nggak percaya. Iya, itu banget tuh, ini betulan gak sih ya? Nah, udah di situ yang pas tadi pelatih omongan bilang sampai taruhan nyawa kan dalam waktu 21 itu, gue mulai gimana gitu ya, kok jadi begini banget gitu maksud gue. Di usia gue masih muda kenapa sampai sebegininya gitu. Nah, udah gak lama. Jadi kan kalau Solo itu kan dikenal kayak Jawa ya, atau Jawanya halus ya, Jawa Tulen lah. Nah, si bunda ini udah ngomong sama gue kalau dia Jawa Bali, dia punya kodam 2. Kan setahu gue kan yang namanya manusia pasti punya kodam lah ya, tapi nggak lebih dari 1 gitu. Nah ini dia Jawa Bali. Nah, ngomong tuh akhirnya ini udah bakal cabut, tapi dengan satu syarat, gue digituin loh. Yang penting setelah ini udah lepas, Latif jangan jauh dari semua di atas. Bagi gitu. Berarti kesimpulannya intinya gue jauh lah dari agama gue gitu. Nah, udah tuh langsung mulai gue diobatin. Gue di belakangin sama si bunda-bunda ini. Nah, si bunda ini langsung dia kan pakai kayak apa sih mau kena gitu ya, kayak bukan gitu. Nah, yang gue aneh gini loh, yang gue aneh, dia kan Islam, maksudnya ya nggak semestinya kayak buka jilbab itu, kayak mau kena gitu. Dia bukan mau kena tuh, bukan yang dibuka. Dia ngomong sama gue, ini si Palasik ini dia ilmu terkuat di Indonesia katanya. Gue sih nggak mau terlalu percaya, maksud gue kayak oh ya udah gitu, gue yakin. Nah ini ngelawan pakai satu kodam nggak kena. Nah ini bunda nggak tolong sama yang di Bali kayak gitu. Jadi si Jawa sama si Bali ini jadi satu. Nah udah dong didoain. Dan yang gue lebih ngerasa aneh gitu pas gue didoain, ini bunda, ini gue, ini belakangnya jamaah nih yang gue bilang. Gue disuruh istighfar aja tuh situ. Ketika gue didoain istighfar. Nah, gue istighfar. Nah, di situ
gue nggak tahu bahasanya, itu bahasanya Jawa tuh banget. Gue yakin orang Jawa pun nggak bisa ngeterjemahin bahasa itu, saking halusnya tuh bahasa Jawa. Itu kalau menurut kayak komat kami gitu lah, gue nggak paham sama sekali. Nah udah, akhirnya sampai situ gue yang udah, gue ngerasa kayak lucu gue sampai mikir kayak gini, ini musuh kayak apa kagak ya, ini musuh kayak apa kagak ya, maksud gue ini masih jalan Allah bukan nih, ini masih jalan Allah bukan nih, kok gue ngerasa ini kayak dukun gitu. Itu gue rasa, cuman ya udahlah, gue ikutin dulu aja gitu. Nah kayak diobatin, gue istighfar pelan-pelan sambil istighfar terus. Yang di belakang gue jamaah istighfarnya biar kencang-kencang banget tuh. Nah di situ temen gue nyelek gue, lu jangan nengok ke belakang, lu jangan nengok ke belakang gitu. Lu kalau nengok ke belakang, lu gak bakal bisa tidur selama seminggu mungkin. Ini lagi pengangkatan. Jadi si bunda ini lagi ngangkat tuh, ngangkat yang dari gue. Di badan lu tuh bulu nempel gitu. Pas udah mau diangkat, sempet nggak kuat. Kalau lu tahu kembang ini loh, kembang apa sih namanya? Yang biasa orang nikahan tuh. Kantil. Bunga kantil. Gue disuruh makan gituan. Itu pas ya sempet nggak kuat kan. Gue disuruh makan gituan. Ya gue makin, otak gue makin aneh dong. Ini yang apa nih maksud gue gitu. Ini musik apa kagak nih? Ini tuh udah kayaknya udah bukan jalan Allah deh. Gue sempet kayak mikir tahu segala macam. Ini apaan ya? Akhirnya tunggu kantil gue makan tuh. Pertama kali gue semua itu makan bunga gitu, aneh rasanya. Gue gak boleh lagi makan itu. Udah gue makan, gue telan tuh muntah-muntah gitu. Di situ gak berminum gue. Nah udah, gak lama bundanya terbalik ke gue. Dia nyamperin gue. Nah istighfar gak kencang. Kalau kencang yang lebih semangat aja. Yang di belakang sampai astagfirullahaladzim. Itu di belakang gue tuh jamaah-jamaah tuh kayak ada hal yang dilihat, kayak ada hal yang dilihat sama dia gitu di belakang gue. Tapi gue udah nengok ke belakang. Jadi gini loh, pas lagi pengangkatan, ini yang kedua kalinya pas lagi pengangkatan. Ini jamaah yang di belakang gue tuh dia seakan-akan kayak ngelihat sesuatu di belakang gue gitu lagi nyata. Gue di situ, lu tahu pikiran gue apa? Ini konyol banget gitu. Ini konyol banget, lucu banget gitu. Karena gue nggak terlalu ngerasain apapun. Gue nggak ngerasain gimana gue cuma bisa ngerasain ini bunga kantil nggak enak banget gitu. Itu masih gue rasain. Nah udah lah lamanya set, udahan tuh kayak udah kecabut lah gitu. Nah pas udah kecabut itu semua serentak loh. Coba Pak, alhamdulillah ngomong kayak gitu. Sedangkan gue nggak ngerasain apapun, yang gue rasain masih bunga kantil sama kaki gue pegel loh. Gue masih pegel, kaki gue duduk kayak gue bilang. Ya lemas gitu ya. Nah udah nggak lama bakal apa sih yang kalau lupa kayak gitu. Dia bakal lupa nih. Lupanya dibakar, dikasih ke gue satu. Pegang. Ya otak gue makin kemana-mana tuh, otak gue makin kayak ini apaan ya, ini sebetulnya apaan ya, kayak dukun malah gue mikir kan. Dibakar dibakar berdoa tuh. Gue disuruh istighfar lagi sama dia. Gue istighfar. Nah ini dupa udah mau habis loh. Nah dupanya dia itu kurang lebih ada 11 ganjil dupa. Jadi 1 di gua, 10 di dia. Nah yang 10 udah pada habis. Yang anehnya kan dibakarnya samaan ya. Punya gua tuh yang habis lebih lama. Nah pas sudah mau habis, dupa yang mau pegang, dipegang sama dia. Gua diomongin, dibisikin sama si bunda ini pakai bahasa Jawa. Gua ngerasa itu kayak bukan dia gitu. Karena bahasanya pakai bahasa Jawa halus banget gitu. Intinya kalau gue terjemahin itu, ini mau ditancepin aja, di apa sih namanya, dimaafin aja, apa dipatahin, mati ada dukun-dukunnya. Gue digituin tuh, gue langsung. Nah dia kan nanya pakai bahasa Jawa ya, gue masih nanya gitu maksudnya. Nah ada tuh nyokap temen gue, nyokap si Andi ini nyamperin gue, Mas Aktif, itu intinya
lupanya mau ditancepin aja, dimaafin orangnya, apa dipatahin, mati sampai dukun-dukun. Gue belum jawab itu, jamaah di belakang, maafin aja mas, maafin aja mas, maafin aja mas. Gue bingung gitu, dimaafin aja. Gue ngomong gitu, dia ambil langsung alhamdulillah lagi. Nah, di situ doa kayak habis sholat, sama lah doanya kayak habis sholat. Nah, udah di situ ceritanya kayak udah habis doa, habis kayak sholat gitu, mulai penerangan lampu dinyala-nyalain lagi, lampu mulai kayak biasanya lagi dah. Karena sepenglihatan gue tuh lampu emang kayak redup banget gitu. Cuman ini langsung kayak terang gitu kayak. Nah di situ gue dikasih makanan itu kayak nasi biasa, kayak nasi kucing biasa, tuh gue disuruh makan minum segala macam. Gue ditanya sama si bunda, gimana rasanya? Ya gue ngomong jujur ya sama dia ya emang tuh gak ngerasain apapun gitu, nggak ngerasa sakit sekalipun, enggak tuh begitu kan. Karena emang rasanya cuma bunga kantil aja gitu, rasanya emang gak enak. Udah, ya udah bagus kalau rasanya kayak begitu. Nah jadi si bunda ini jalan ternyata ngerokok, gua kaget tuh, dia ngerokok juga. Nah pas dia ngerokok, habis makan ngerokok, udah tuh gue ngobrol lagi sama dia kayak biasa, udah nggak kayak pas gue kayak ritual gitu, ngobrol kayak biasa. Pokoknya amal ini ngomong gitu, ini kodam bukan sembarang kodam. Jadi gimana ya, gue kalau hal-hal mistis itu kayak percaya sih, kayak udah katanya semua manusia punya kodam, gue yakin masih punya. Cuman kayak ini kodam ini lemah gitu. Nah, udah akhirnya ini tinggal satu tahap lagi katanya gitu. Gue udah mikir dong, itu selesainya jam berapa? Itu udah jam 4 subuh. Itu lagi habis gue makan, itu udah jam 4 subuh. Gue udah ngantuk, pegel banget. Itu lama banget gue macam udah jam 4 subuh ya. Nah gue kata bakal lanjut nih ya. Nggak taunya nanti kurang lebih 1-2 bulan lagi di sini ada sekarang lalu itu dipagerin katanya gitu. Masih lagi. Iya. Udah dong. Nah di situ gue ngomong, maksudnya nih sampai detik ini gue ngomong gitu, gue masih belum jelas nih keseluruhannya gimana, cuma sih nyambung gitu, cuman gue masih nggak paham sama cerita gue gitu, sama cerita gue sama hal mistis ini bisa jadi satu, gue masih nggak paham sama sekali. Nah akhirnya ceritain, pokoknya kalau Mas Latif ngelakuin hal sesuatu yang sangat baik, pasti Allah itu ngasih jalan yang baik. Paling yang dirasa sama Mas Latif itu belok-belok jalannya, tapi itu pada jalan yang baik itu katanya. Nah intinya kenapa Mas Latif begini, intinya itu cewek buat Mas Latif itu nggak baik buat kedepannya, body gitu. Nah enggak, tapi kan katanya kan emang ini orang nggak sukanya sama di cewek gitu. Tapi kenapa nggak negatif gitu? Ya itu jalannya Allah kayak begitu udah gitu. Kan kita nggak tahu nanti kalau terus sama si cewek ini kedepannya gimana, nggak tahu. Nah iya betul kan. Nah nyokap Andi ngomong sama gue, gimana kamu Tip gitu? Nggak gimana kan gitu. Cuman kayak aneh aja gitu. Gue tadi mau ngomong dulu sama nyokap Andi, cuman nggak enak kan. Maksudnya ini gue musuh apa enggak gitu, cuman gue nggak enak gitu. Nah karena udahlah kata ibu Andi, yaudah yang penting apapun yang dikasih tau tadi sama Bunda diikutin aja, kayak sholat tuh yang Latif dia jauh dari agama lah gitu. Udah pulang lagi ke kosan, gue tidur biasa nyokap Andi jalan gawe lagi, gue sama si Andi nih berdua ngomong out gue sama Andi, di soalnya nih lu jaga sini sama gue ya, makasih gue udah diobatin. Cuma gue mau nanya, gue semalam tuh pas doain tuh sempet cengengesan gue, maksud cengengesan gue sempet gue tanya-tanya, ini musuh apa bukan ya, ini dukun apa bukan ya. Gue ditepuk sama temen gue, jangan kan lu tipu aja juga sama, ya lu sama aja kayak gue. Cuman kata temen gue, nggak apa-apa, ambil hikmahnya aja, ambil hikmahnya. Udah dong, di situ si
gue nggak tahu ya, si guna-guna ini dia punya kontak gue nggak minta, dia punya kontak gue, gimana tiba-tiba dia nelfon gue masih sholat tuh. Mas, di Klaten itu kan ada umbul. Nah, umbul itu dia modelnya kayak mata air tuh, bisa berenang di situ, ada ikan-ikannya juga, jadi kayak tempat wisata. Itu namanya di Klaten Umbul Pondok. Gue disuruh situ, disuruh main-main aja situ, ngajak segala macam, gue tenangin. Jadi gue bisa ke Klaten yuk, Klaten gue mandi tuh dari Solo, berendam lah gue situ, berendam. Nah, gue kan namanya ya cowok nggak munafik ya, gue masih nanya dong soal cewek gue kan. Gue minta tolong dong, gue ngasih foto cewek gue ini lah ke dia, maksudnya tolong dibaca segala macam. Gue kasih fotonya, pas gue kasih, emang ini jalan yang terbaik, kalau ngasih tau jalan yang terbaik, gue digituin emang yang kamu ngasih kayaknya berat banget, apa gue bilang, tapi itu jalan yang terbaik, udah salam bunda, udah kamu yang lain aja, kamu yang lain atau enggak kamu foto hidup kamu lagi aja, dan kamu harus jatuh, karena di situ yang kerjaan gue ngomong, coba ya. Dan mungkin gue kalau cerita hal ini sama teman-teman gue ya, mungkin sekian persen temen gue juga gak akan percaya, karena ini menurut gue tuh lucu, kalau gue ceritain lucu, maksudnya gak di bawah kita banget, jauh banget punya soal emas jadi besi biasa, yang duit hilang gue gak tau apa-apa, tiba-tiba dituduh, soal penampilan gue gimana itu menurut gue sih kayak mungkin gak ada bukanya sih gue cerita kayak gitu. Karena kan yang waktu gue pernah bilang sama lu, kayaknya lu gak ada yang beres. Sebelumnya kan gue cuma ngomong sama lu, dan anak-anak pun juga kan waktu nongkrong kayaknya gak masuk akal, kayaknya relatif bohong. Gue cuma jawab enggak, apa yang dia alternatif itu betul semua. Lu pernah ngerasain hal kayak gitu, sebagian ada orang yang percaya, ada juga yang enggak. Cuman yang gue alamin, makanya gue bilang om lu orang pintar, bahkan tuh bokap lu juga orang pintar, bilang kayak gitu. Cuman kalau buat hal kayak begitu, nggak semuanya orang bisa ngobatin, beda-beda gitu. Gue cuma bilang coba om lu, barangkali om lu bisa, gue bilang kayak begitu. Bahkan enggak, nyata malah disawah, itu aja sih gitu. Karena juga gitu betul kata lu, kayak om gue bisa nih, om gue pun juga sempet ngomong, gue itu udah lama banget, om gue itu nggak bisa ngobatin orang yang masih satu darah, itu nggak bisa. Sekarang yang tadi gue bilang, biasanya kalau kita orang Jakarta, biasanya yang gue tahu ya, itu bisa diobatinya tuh sama orang dari luar Jakarta. Iya, jadi tuh nggak bisa sama-sama orang Jakarta, orang Jakarta biasanya nggak tahu. Gue juga bingung, yang pernah gue alamin, gue kayak misalnya temen gue kenapa-napa, gimana gue anterin kesana sini gitu ya, itu di luar Jakarta, entah itu misalkan di Bogor atau mungkin gue pernah ke Banten juga. Maksudnya ini temen gue tuh yang mungkin temen gue juga pernah ngalamin sampai sakit, badannya kurus, itu yang pernah gue tahu sih. Itu cuma kalau di Jakarta dia udah beberapa kali, sampai orang Jakarta bilang saya nggak bisa, saya nggak kuat, dia bilang kayak gitu, coba ke yang lain. Akhirnya udah, gue ke Bogor waktu itu, ini temen gue, dan alhamdulillah tuh sembuh sampai sekarang. Tapi ada lagi loh hal yang di luar logika ya, kan gue masih di Solo ya, kan gue bawa motor ya, yang gue bilang ledek gitu ya. Nah, ini nggak di logika loh. Gue pamit lah sama Solo, maksud gue mau pulang ke Jakarta kan, maksud gue mau minta maaf sama bokap gue, nyokap gue. Gue inget, gue bilang tuh sama temennya Mas Iqbal waktu itu, bang, gue mau ganti oli dulu nih sebelum balik ke Jakarta kan. Ah, jam pagi-pagi mana buka, kan gue nyata pulang ke Jakarta itu kan jam 5 pagi, cuman guanya nggak bangun tuh di situ. Nah ini hal yang menurut gue di luar logika kan, gue aja jalan ke Solo jam 1 malam, yang pengen jam 3 sore kan, itu berapa jam tuh? Dari jam 1 ke jam 3 sore. Ini gue baliknya jauh di luar logika. Gue jalan jam 8, itu jam 8 gue manasin motor tuh. Gue jam 8 manasin, lu tau, gue jam 5 sebelum maghrib udah nyampe Cijantung. Gue sepanjang jalan itu, emang sih gue ngasihin sepanjang jalan itu yang gue rasain pikiran gue kosong. Gue jalan aja udah, gue jalan, ngebut jalan. Gue gak mikir motor gue nanti kenapa-napa, entah nanti penbel gue putus, ban gue pecah kan.
udah seingat gue jalan kayak di jalan gitu, gue gak mikir apa-apa. Gue sempet nangis di jalan tuh kayak gue kayak bokap gue apa kayak nyokap gue jalan ketika bensin gue habis, udah gue berhenti, gue jalan lagi. Dan pun titik dimana pas gue di Bekasi itu masih jam 3 sore atau jam 4 itu sempat hujan sedikit. Nanti bokap gue nelfon, udah sampai mana gitu. Kan tadinya nggak ada yang tahu tuh kok Solo ya, cuma akhirnya gue ngomong yang bokap gue. Pas itu gue gimana ya, kayak gue di Bekasi nih. Gue belum sadar kalau gue di Bekasi tuh. Pas gue nyampe rumah tuh, gue tuh di situ bokap gue sama nyokap gue yang pemikiran gue bakal kesel sama gue karena gue pamit, cabut nggak pamit. Ternyata enggak, gue datang disambut banget, disambut ya kalau bahasanya disambut sama hangat atau disambut kayak baik banget ya. Bokap gue nanyain dari Solo jam berapa, gue bilang jam 8. Kaget tuh bokap gue. Terus temennya Mas Iqbal ini nanyain gue, Tip lu udah di mana? Udah di rumah. Kaget dia. Terus si Abi juga nanya, gue lu udah di mana? Tip udah sampai mana? Udah sampai di rumah. Harusnya hotel normal itu kalau gue jalan jam 8, gue nyampe tuh paling jam 11 malam. Jam 11 sampai jam 12 malam. Nah, teman Mas Iqbal langsung nasihatin gue tuh, langsung ngasih tahu. Kita menjalani Tip, itu menjalannya jalan orang baik, jalan orang mau berusaha buat baik gitu. Lo mikir lo gak baik tapi lo masih mau baik gitu. Itu dikasih jalan yang lurus gitu. Ya emang lo ada dorongan gitu. Dan si Andi pun juga sama kalimatnya. Ya yang penting lo sampai selamat itu udah gitu kan. Waktu lo ngaco tuh tadi gitu, nggak logika. Masa lo ke Solo berapa jam doang sampai kayak gitu. Gue ngeliat motor gue tuh, ini motor juga gak ada apa-apa, gak ada hal yang aneh gitu. Udah lah, selesai gitu ya. Ada hal-hal yang gimana-gimana. Ini mentega Itu menurut gue sih, kalau cerita itu masih panjang nih. Karena kan, ya tadi gue bilang, gue ke Solo gitu. Dua kali. Jadi ini cerita tentang gue gitu. Jadi nanti ada pembahasan dimana gue balik dari kesana itu di kasih pagar kan yang gue bilang tuh. Nah, dan itu ya udah sih yang gue rasain ya kayak banyak hal janggal sama banyak hal-hal yang gak bisa di luar logika lah gitu kenapa. Udah sih dari gue gitu aja paling. Ya itu ya, terima kasih Bang Tip udah bisa ceritain hal-hal mistis kejadian yang masa lalu. Ya paling kalau dari gue paling satu lagi ya, gue yakin tuh sekian banyak persen orang nggak akan percaya siapa yang gue ceritain gitu. Karena sebagian emang orang kan ada yang percaya, ada juga yang enggak untuk hal kayak begituan. Jadi itu aja cerita mistis dari narasumber gua, Latif. Sampai di sini aja. Jangan lupa yang suka sama video ini di like, subscribe, dan jangan lupa komen. Itu aja. Nanti gue bakal janji ngasih tahu cerita lanjutannya lagi mungkin di video selanjutnya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.